Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Saudara-saudaraku sekalian dimanapun panjenengan berada, marilah kita kembali mengkaji bahasan tentang asnaf zakat, yang insyaallah pada kali ini kita akan membahas tentang bab mu'alaf. Disebutkan dalam kitab Al-Iqna definisi daripada mu'alaf, yaitu wahuwa man aslama wa niyatuhu dha'ifatun, yaitu orang yang baru masuk Islam dan niatnya ini masih lemah, keimanannya masih lemah. Au man aslama wa niyatuhu fil islami qawiyatun walakin lahu syarafun fi qaumihi. Atau orang yang baru masuk Islam dan niatnya ini sudah sangat kuat sekali dan dia ini mempunyai kemuliaan, mempunyai pengaruh di dalam kaumnya atau orang-orang yang berada di sekitarnya. Au kana lana syarrun man yalaihi min kufarin au mani'iz zakat. Atau orang yang hidup berdampingan dengan orang kafir atau orang yang hidup berdampingan dengan pembangkang zakat. Mu'allaf itu dibagi menjadi dua. Wal mu'allafatu qulubihim dhurbani, muslimuna wa kufarun. Jadi mu'allaf itu ada yang muslim, ada yang kafir. Falayu'til kafiro minaz zakati bila khilafin likufrihim. Dan orang mu'allaf yang kafir itu tidak diberikan zakat tanpa adanya khilaf antara para ulama. Jadi para ulama tidak ada yang khilaf bahwa mu'allaf yang kafir itu tidak masuk asnaf zakat. Hanya mu'allaf yang Islam saja yang diperbolehkan untuk menerima zakat. Jadi mu'allaf itu banyak sekali macam-macamnya. Yang di sini didefinisikan paling tidak ada dua, yaitu orang yang baru masuk Islam dan keimanannya ini masih lemah, sehingga dia ini perlu dibantu agar keimanannya juga semakin kuat. Karena orang Islam itu adalah bersaudara. Innamal muslimuna ikhwatun. Ketika saling berbantu, saling menolong, maka mereka yang baru masuk Islam ini akan semakin kuat keimanannya. Dan juga ada lagi orang yang baru masuk Islam dan dia ini sudah langsung punya keimanan yang sangat besar sekali dan dia juga mempunyai pengaruh. Nah, orang ini juga disebut dengan mu'allaf. Orang yang demikian ini pun juga perlu diberikan zakat. Nah, dua orang ini yang kategorinya termasuk orang yang mu'allaf yang masuk Islam. Selain dua kategori ini, semuanya orang-orang kafir, sehingga mereka tidak perlu diberikan zakat. Bab yang berikutnya adalah budak. Ya, kalau dalam kitab-kitab fikih yang dimaksud budak di sini adalah budak mukatab, bukan budak yang lainnya. Nah, zaman sekarang tidak ada budak, maka tidak perlu kita bahas terlalu panjang. Kita lanjutkan pada asnaf yang nomor 6, yaitu tentang ghorim. Ghorim itu siapa? Disebutkan di dalam kitab At-Taqriratus Sadidah halaman 425. Wal ghorimu wa huwal ladzi istadzana li ghairi maksiatin fayu'ta minaz zakati wa huwa arba'atun. Ghorim adalah orang yang berhutang bukan ada tujuan, tidak ada tujuan untuk kemaksiatan, maka mereka berhak untuk diberikan zakat. Wa huwa arba'atun. Ghorim ini
ada 4 kategori atau 4 macam. Yang pertama, man istadana litaf'i fitnatin baina mutanazi'aini wa ingkana ghaniyan. Yaitu orang yang berhutang untuk mendamaikan perselisihan antara 2 orang. Meskipun orang ini kaya. Jadi orang yang mendamaikan perselisihan antara 2 orang atau mungkin 2 kaum, ini boleh untuk diberikan zakat. Ya, ketika dia ini berhutang sesuatu, berhutang uang pada orang lain untuk mendamaikan perselisihan. Ya. Jadi kalau andaikan dia berhutang, kalau enggak berhutang maka dia tidak diberikan zakat. Ya. Jadi di sini adalah ketentuannya dia berhutang untuk kepentingan tersebut. Kemudian yang kedua, man istadana liqira dhaifin, yaitu orang yang berhutang untuk menjamu tamu. Umpamane sampean di rumah nggak punya apa-apa, ada tamu, kemudian sampean keluar sebentar, hutang ke toko, hutang kemana, ya. Kemudian nggak bisa nyauri, lah ini termasuk jenengan termasuk gharim. Au bina masjidin, atau dalam rangka membangun masjid. Nah, dalam rangka membangun masjid. Nah, umpamane ada masjid dibangun, kemudian sampean cari hutangan ke sana kemari untuk agar masjid ini segera terrealisasi bangunannya, agar segera terbangun dengan baik. Nah, orang yang demikian ini termasuk gharim. Au nahwi dzalika, atau semisalnya, nah itu membangun gedung MWC, gedung yayasan panti asuhan Islam, madrasah dan lain sebagainya, ya. Minal masolihil amati, yaitu daripada kemaslahatan umum, ya. Walau wa ingkana ghaniyan, dan meskipun orang yang demikian ini orang yang kaya, ya, orang yang kaya raya, tapi dia mau berhutang ke sana kemari, ya, untuk membangun masjid, untuk pembangunan masjid, untuk pembangunan madrasah, untuk pembangunan gedung MWC, gedung NU, gedung apapun itu tentang kebaikan, tentang kemaslahatan umum, maka orang ini termasuk dalam kategori gharim. Seukuran berapakah dia ini diberi? Yaitu seukuran hutangnya tadi, ya, seukuran dengan hutangnya tadi. Kalau andaikan zakat fitrah itu banyak, kalau andaikan tidak, ya secukupnya saja. Kemudian berikutnya yang ketiga, man istadana li sorfi ala nafsi au iyalihi, yaitu orang yang berhutang untuk diri sendiri atau keluarganya. Berhutang untuk apa? Untuk permasalahan perekonomiannya, kehidupan sehari-harinya. Gak duwe duit kayak tuku mangan, kayak tuku beras, akhirnya utang nempur beras. Gak duwe duit kayak tuku lawuh, utang untuk beli sayur-sayuran dan sebagainya. Orang yang demikian ini boleh untuk menerima zakat fitrah. Berikutnya yang nomor 4, adh-dhaminu fayu'ta in kana mu'siron. Ya, yaitu orang yang berhutang untuk menanggung utang orang lain. Fayu'ta in kana mu'siron. Diberikan zakat fitrah jika si penanggung atau dhamin ingkana mu'siron wa hallatainu wa kanal malmun anhu mu'siron kadzalik. Jadi antara penanggung dan orang yang ditanggung itu sama-sama melarat. Nah, orang yang demikian ini dhamin, orang yang menanggung hutang orang lain ini boleh untuk menjadi mustahik zakat. Nah, kita lanjutkan berikutnya, sabilillah. Nah, sabilillah walisabilillahi wa huwa ghazin mutatawwi'un, ya. Dan sabilillah yaitu orang yang
berperang secara sukarela bil jihad fayuqta walau ghaniyan. Maka orang yang demikian ini diberikan zakat meskipun dia ini adalah kaya. I'anatan lahu alal ghazwi wa bi khilafil murtazik. Nah, ini berbeda dengan tentara perang yang sudah digaji ya. Alladzi lahu haqqun fil fai' fala yu'ta minaz zakat. Lalu digaji, maka orang yang berperang ini tidak mendapatkan bagian zakat atau bukan termasuk mustahik zakat. Tapi kalau dia ini adalah sukarelawan perang, berperang, dia ini nggak dapat gaji dari pemerintahan, maka dia termasuk sabilillah. Nah, pada saat ini ya, setiap kali musim atau di bulan puasa pasti selalu muncul pertanyaan, guru, kiai, madrasah, masjid apa termasuk sabilillah? Nah, semua 4 mazhab ya, 4 mazhab telah sepakat bahwa guru bukan termasuk mustahik zakat. Namun ya, jika guru atau kiai itu termasuk asnaf fakir atau miskin atau asnaf lainnya mungkin gharim, maka diperbolehkan. Bolehnya menerima zakat bukan karena dia ini jadi kiai atau jadi guru, tetapi karena termasuk salah satu daripada 8 asnaf zakat. Nah, memang benar menurut mazhab lain seperti mazhab Hambali, seperti ulama yang bernama Imam Al-Lakhami, kemudian Imam Ibn Rushd mengatakan jika guru tidak mendapatkan hak-haknya dari pemerintah, maka guru berhak menerima zakat meskipun guru tersebut kaya. Ini menurut mazhab Hambali. Tapi kita di sini di Indonesia, mazhab kita mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i menyatakan guru ngaji, guru, kiai, ya, itu semuanya bukan termasuk sabilillah. Karena yang dimaksud sabilillah itu hanya satu, yaitu orang yang berjihad, orang yang berperang di jalan Allah secara sukarela tanpa digaji. Nah, ini disebutkan di dalam kitab Mawahibul Fadhol min Fatawi Bafadhol Mbah Sunori halaman 38 sampai dengan 41. Fi zakati ma qaulukum radhiyallahu ankum fi ikhrajiz zakat li nahwi bina'i masjidin wa madrasatin wa ma'hadin wa li nahwi farshil masjid wa ghairiha minal masalihil 'amah bi da'wa annaha dakhilatun fi sabilillah wa yuqalu innal qafala minasy-syafi'iyyah naqala an ba'dil fuqaha annahum ajazu sarfaz zakat ila jami'i wujuhil khair min takfinil mauta wa bina'il husun wa imaratil masjid lianna dzalika kulluhu fi sabilillah intaha ma qila 'anil qafal aftuna asabakum bima qalahul ulama ila anqal alhamdulillah aljawab wallahul hadi lis-shawab la yajuzu. Ini Mbah Sunori menyatakan la yajuzu ikhrajuz zakat ila ma dzakarahu sa'il fis su'al. Tidak diperbolehkan mengeluarkan zakat kepada orang-orang atau yang disebutkan tadi ya. Semisal diberikan kepada pembangunan masjid, madrasah, pondok pesantren ataupun pada guru, kiai dan sebagainya, karena mereka ini semuanya bukanlah termasuk asnaf fi sabilillah. Nah, disebutkan pula di dalam kitab Mizanul Kubra, ittafaqal a'immatul arba'ah ala annahu la yajuzu ikhrajuz zakati li bina'i masjidin au takfini mayyitin. Seluruh mazhab 4 sepakat bahwa tidak diperbolehkan mengeluarkan zakat untuk membangun masjid atau mengkafani orang mati. Disebutkan pula di dalam kitab Bughiyatul Mustarsidin, mas'alatun la yastahiqqul masjidu syai'an minaz zakati mutlaqon.
Masjid sama sekali tidak berhak menerima zakat, ya. Id la yajuzu sorfuha illa li hurrin muslimin. Sebab zakat itu penyalurnya tidak boleh kecuali untuk orang muslim yang merdeka. Laisatiz zakatu kal wasiyah. Zakat itu bukan seperti wasiat. Nah, ini. Jadi masjid itu tidak berhak untuk menerima zakat sama sekali. Ya. Banyak sekali, bahkan di sini dikatakan di dalam kitab Syarhul Kabir, tanbihun la tu'ti az-zakata lil alimi wal mufti wal qadhi. Jadi zakat itu tidak boleh diberikan kepada orang alim, kepada mufti ataupun kepada qadhi, illa ayyamna'u haqqahum, kecuali jika hak-hak mereka tertahan, min baitil mali, wa illa jazalahum, jika hak mereka tertahan maka diperbolehkan bagi mereka al-akhdu biwasfil faqro. Jadi diperbolehkan untuk mengambil itu atas nama fakir, bukan atas nama sabilillah, ya. Jadi kalau sampai saat ini masih ada kiai yang menyatakan bahwa dia sabilillah, maka perlu dikaji kembali. Sampeyan mazhab sampeyan Syafi'i atau mazhab yang lainnya. Kalau memang mazhab yang lainnya, maka ketentuannya zakat jenengan juga harus memakai mazhab yang lainnya. Semisal jenengan pakai ikut mazhab Hambali, silakan, nggak apa-apa. Tapi seluruh, mulai dari wajib zakat, ukuran soknya dan semuanya, sampeyan harus ikut mazhab Hambali. Jangan separuh-separuh, ya. Jangan separuh-separuh, itu tidak diperbolehkan di dalam Islam. Harus satu qadhiyah, ya. Nah, sejak awal berdirinya Nahdlatul Ulama, NU sudah mengambil langkah tegas dan antisipasi melalui keputusan nomor 5 dalam Muktamar NU pertama kali di Surabaya tanggal 21 Oktober 1926 bahwa tidak diperbolehkan mentasarufkan zakat untuk pendirian masjid, madrasah atau pondok-pondok dengan mengatasnamakan sabilillah dengan berdasarkan pada kutipan Imam Qofal. Sebab pendapat yang dikutip Imam Qofal tersebut adalah dhaif. Ini bisa jenengan lihat pada keputusan Bahsul Masail PBNU yang pertama kali. Oke. Semoga pertemuan pada kali ini membawa ilmu yang bermanfaat, dan semoga apa yang telah saya sampaikan tadi tidak menyinggung perasaan panjenengan, dan apabila sampai menyinggung saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.